Semua orang tua pasti sangat menyayangi anaknya dan selalu ingin memberikan yang terbaik agar sang anak dapat tumbuh dengan cerdas. Sehingga seringkali orang tua terlalu memanjakan anaknya, yang justru malah tidak sehat bagi tumbuh kembang kepribadian anak itu. Seseorang ingin selalu bahagia sepanjang hidupnya, namun kenyataan tak selalu berjalan sesuai keinginan. Tidak ada formula ajaib untuk mendapatkan kebahagiaan. Meski begitu, ada kebiasaan yang bisa kita ubah demi menciptakan hari-hari yang lebih bahagia. Jika kamu terbiasa melakukan hal-hal berikut, mungkin itu yang membuat kehidupanmu kurang bahagia. Cobalah mengubahnya dan kamu akan merasakan perubahan hidup. Mengapa bahagia itu penting? Orang yang terus bahagia akan lebih semangat untuk menjalani hari, termasuk untuk menjaga pola hidup sehat. Dengan menerapkan kebiasaan yang baik setiap harinya, kesehatan tubuh terjaga. Bila seseorang bahagia, ia akan semangat untuk menjaga pola makan dengan gizi seimbang, rutin olahraga, dan cukup istirahat. Apa dampak masa kecil kurang bahagia? Masa kecil yang tidak bahagia membuat kita memiliki harga diri yang rendah, persepsi diri yang terganggu, dan selalu kurang percaya diri. Ada perasaan jika kita tidak siap dan sedang menjalani kehidupan yang palsu. Kita takut ada orang yang benar-benar mengenal diri kita dan masa lalu kita, maka mereka akan melarikan diri. Apa saja trauma masa kecil? Ciri trauma masa kecil menunjukkan reaksi keras terhadap orang tertentu. 2. Reaksi tidak sehat terhadap situasi sulit, menunjukkan perilaku kekanak-kanakan saat stres. 4. Gelisah saat berada di ruang atau dekat objek tertentu. Sulit mengembangkan hubungan yang sehat. 6. Melampiaskan trauma ke orang terdekat. Apa efek dari trauma? Peristiwa traumatik yang dialami memiliki dampak yang beragam. Dari ragam dampak yang muncul, dampak yang paling banyak dikeluhkan adalah kecemasan, ketidakmampuan dalam mengendalikan diri, mudah beremosi negatif, masalah dalam berelasi dengan keluarga, serta gangguan tidur. Dan berikut kisah seorang anak yang sejak kecil mengalami ketidakbahagiaan dan trauma akibat lingkungan. Mari kita ulas. Badut psikopat. Badut adalah seseorang yang merias yang memoles wajahnya dengan bedak tebal dan berpakaian aneh, serta fasih memperagakan ekspresi wajah lucu. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa badut adalah seseorang yang lucu. Namun berbeda dengan alur cerita badut yang satu ini. Sepuluh fakta John Wayne Gacy, badut psikopat yang menginspirasi film It. Karakter badut ini terinspirasi dari seorang pembunuh yang nyata. Bagi generasi X yang lahir periode 80-an tentu tak asing dengan sosok badut bernama Pennywise ataupun film It, yang pernah rilis di tahun 1990. Pasalnya film baru lainnya yang kemudian diproduksi ulang judul yang sama pada September tahun 2017 ini pun diadaptasi dari buku karangan Stephen King, 1986, dan dari film yang lebih dulu rilis di tahun 1990 itu. Stephen King sendiri dalam menulis bukunya terilhami dari sosok nyata yang ada di balik karakter badut pembunuh tersebut. Adalah John Wayne Gacy, seorang pembunuh berantai di era tahun 1972 sampai tahun 1978. Dia terbukti memperkosa dan membunuh setidaknya 33 remaja laki-laki di Amerika Serikat. Ingat ya, laki-laki bukan perempuan. Satu lahir di Chicago pada tanggal 17 Maret tahun 1942,
John Wayne Gacy memiliki masa kecil yang suram dan terbiasa hidup dalam kekerasan dan kejahatan seksual. Wayne Gacy tumbuh di lingkungan yang kurang baik, di mana ia sering mengalami kekerasan dan kejahatan seksual. Menurut penelitian, dalam jangka panjang korban kejahatan seksual akan mengarah pada masalah kepribadian. Salah satunya adalah ketika korban menginjak dewasa, korban akan mengalami gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk mengulangi tindak. Gacy memiliki kelainan jantung sehingga tidak dapat bermain dengan anak-anak lainnya. Hal ini merasa ia dikucilkan di lingkungan sekolahnya. Hal ini diperparah dengan kelainan jantungnya yang menyebabkan ia tidak dapat bermain dengan teman-teman sebayanya, menyebabkan dia merasa terasing dan lebih sering menyendiri. Disinilah Gacy kemudian menyadari ia memiliki ketertarikan kepada pria dan mengalami gejolak luar biasa seputar seksualitasnya. Dia merupakan bapak dari 2 anak, namun bercerai 2 kali dari istri-istrinya. Gacy pernah bekerja sebagai manajer rantai makanan cepat saji pada 1960 dan memiliki usaha kontraktor sendiri pada 1970. Kalau dipikir-pikir, kehidupan yang dimilikinya sih sudah lumayan mapan. Tapi kenapa masih melakukan tindakan keji? Iya. Namun yang sudah namanya penjahat, justru pekerjaan dan usahanya itulah yang dimanfaatkannya untuk menarik minat para korbannya. Kebanyakan adalah dengan cara menawarkan sejumlah uang dan pekerjaan kepada remaja yang dijadikannya sebagai target kejahatan. 5 seluruh korbannya yang berjumlah 33 orang adalah remaja laki-laki. Hal ini membuktikan bahwa Gacy memiliki kecenderungan homoseksual. Nomor 6. Dia disukai di lingkungannya dan dikenal sebagai pribadi yang selalu membuat orang lain gembira. Tapi siapa sangka, anehnya, Gacy dikenal sebagai pribadi yang gembira dan sangat disukai orang-orang di lingkungannya sebelum akhirnya diketahui dia banyak melakukan pembunuhan. Gacy juga dikenal sebagai pemain badut di pesta anak-anak, dan sering turut serta dalam berbagai program penggalangan dana. Tidak semua tubuh korbannya dapat diidentifikasi. Tubuh korbannya sebagian dibuang ke sungai Des Plaines dan menguburkan setidaknya 26 mayat di sebuah ruangan kecil di bawah basement rumahnya dan 3 lagi di bagian lain rumah. Mayat korban ditemukan sudah dalam kondisi memprihatinkan dan sulit dikenali. 8. Sempat berkelakar di persidangan namun akhirnya ia mengakui segala kesalahan yang dilakukannya. Selama dalam persidangan ia mencoba mengelak semua yang dituduhkan dengan mengaku tidak waras. Bahkan di salah satu sidang, dia sempat berkelakar bahwa satu-satunya kesalahan dia adalah karena membuat pemakaman tanpa izin. Namun di suatu malam, Gacy menelpon pengacara yang menangani perkaranya dan membeberkan fakta-fakta atas pembunuhan yang dituduhkan kepadanya. Dalam pembicaraan itu, Gacy menceritakan dengan santainya perihal berbagai pemerkosaan dan pembunuhan yang sudah dilakukannya, mengklaim bahwa jumlah korbannya adalah sekitar 30-an.
9. Dihukum mati dengan cara disuntik. Setelah selama 14 tahun berada di penjara, Gazi si badut pembunuh akhirnya disuntik mati pada tanggal 10 Mei tahun 1994. Semoga kisah Gazi ini tidak terjadi pada orang-orang terdekat ya, sob. Awasi terus lingkunganmu. 10. Kisahnya menginspirasi penulis novel legendaris, Stephen King untuk menulis novel berjudul It yang terbit pada 1986. Tidak cuma itu, novel It juga telah menginspirasi beberapa sutradara untuk menjadikannya sebagai sebuah film. Film pertama rilis pada tahun 1990 dengan judul yang sama, dan kedua direncanakan rilis pada September tahun ini. Nah, kalau kamu belum menonton film ini, apakah sekarang sudah siap untuk menontonnya? Kalau rame, saya akan membuat alur cerita badut ini.